Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat happy weekend buat teman-teman semua. Hari ini aku ingin berbagi cerita. Aku dan suami berbagi cerita dari awal aku divonis kena kanker. Awalnya sih stadium 3 itu di 2018. Sudah sempat diangkat 1 kali, dioperasi sekali, tapi aku nggak ambil hasilnya pada saat itu. Jadi 2019 payudara aku kambuh lagi, dan 2019 akhir aku divonis mengidap kanker atau CA mamae, kanker payudara di stadium 4, stadium akhir ya. Dan tanggal berkas-berkasnya semua kalau dikumpulin banyak banget ya, seperti ini. Ini banyak banget di sini, CT scan, terus apa namanya, ronsen, terus USG dari dokter. Dan aku harus menjalani kemoterapi itu awal dari 2020. Tepatnya itu tanggal 8 bulan 1 2020. Aku jalani kemoterapi itu setiap 21 hari sekali harus jalani kemoterapi. Dulu badan aku sempat yang idealnya, maksudnya yang normalnya sebelum kemoterapi itu berada di 55, sempat turun sampai ke 39. Aku jalani kemoterapi dari tanggal 8 bulan 1 2020. Setelah 3 kali aku jalani kemoterapi, aku dapat perintah dari dokter, katanya harus diangkat 1 payudara, harus diangkat. Ini sudah nggak ada lagi ya, udah nggak ada lagi payudaranya, cuma ada yang di sebelah aja, yang di sebelah sini nggak ada lagi. Setelah dapat perintah itu, kita rembukan sama keluarga ya, rembukan sama keluarga. Almarhum ibu nggak bolehkan untuk diangkat karena ibu takut kalau itu membawa atau meregang nyawa aku setelah diangkat payudaranya. Aku stop, nggak pernah ke rumah sakit lagi sampai 7 bulan. 7 bulan ya, pas itu waktu mau pengangkatan itu awalnya COVID-19 merebak di mana-mana. Jadi aku nggak berani kemana-mana dan aku nggak datang ke rumah sakit. Dan akhirnya selama 7 bulan aku cuma minum herbal ya, macam-macam herbal yang aku minum karena aku takut untuk operasi lagi. Jadi selama 7 bulan aku balik lagi dengan keadaan yang sudah berbeda. Awalnya sih cuma nyeri-nyeri aja di kaki dari awal aku stop kemo, cuma nyeri-nyeri di kaki bagian panggul dan paha, terus tulang-tulang juga nyeri bagian sendi-sendi. Aku kira sih cuman penyakit biasa seperti asam urat atau rematik barangkali ya. Akhirnya aku cuma minum obat-obat biasa. Dan setelah 7 bulan, tiba-tiba di saat aku manggung terakhir, kaki aku patah sendiri di atas panggung. Bulan berapa ya? Bulan 7 atau bulan 8. Bulan 7 atau bulan 8 2020. Kaki aku patah di atas panggung, tepatnya di bagian panggul, tempat engsel, kata orang Kutai itu engsel ya, tempat bergeraknya kaki,
tempat melipat kaki gitu kan. Jadinya setelah dibawa ke dokter, aku pakai ambulan dibawa dari tempat aku manggung sampai ke rumah sakit. Setelah di ronsen ternyata ada kanker, ada penyebaran kanker yang seharusnya sudah diangkat. Pada saat itu aku nggak berani ngangkat, nggak berani ke rumah sakit untuk dioperasi. Ternyata sudah menyebar ke seluruh tulang aku. Jadi kan ya, ini yang patah. Jadi patahnya tepat seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi patahnya di bagian panggul itu tulang paha aku naik ke atas itu ya. Kelihatan kan? Oke. Ya, itu patahnya. Nah itu selama 10 hari karena kondisi aku drop, aku harus tambah atau aku harus transfusi darah sebanyak 3 kantong pada saat itu baru bisa dioperasi. Selama 10 hari di rumah sakit dengan kaki yang hanya diikat, ditarik dengan air mineral yang digantung di ujung tempat tidur ya. Jadi setelah 10 hari operasi pun dilakukan dengan dia sempat menangis pada saat itu. Aku bertanya kenapa menangis, ternyata dokter memvonis pada saat itu aku tidak bisa hidup lagi. Kemungkinan selamat itu ibaratkan 100% hanya 20% saja kemungkinan selamat pada saat pemasangan pen besi di bagian tulang paha dan panggul aku. Jadi pada saat itu aku benar-benar shock, keluarga juga benar-benar shock. Semua pada nangis, semua pada merasa ketakutan. Ya aku sih jalani ikhlas aja, pasrah aja. Kalau memang pada saat aku dioperasi, saat pasang pen di meja operasi, ajalku sudah berakhir di situ, aku sudah dijemput sama Allah di situ, ya aku ikhlas. Ya. Dan ternyata setelah dilakukan operasi seperti ini ya pemasangan pennya ya. Ini pen yang terpasang di panggul aku yang tadinya patah. Patah, itu patah, ini kondisi patah dan dipasang pen seperti ini. Pasang pen tepat di panggul aku seperti ini. Dengan vonis dokter lagi bahwa tulang aku tidak akan bisa menyambung untuk selamanya. Harapan untuk menyambung itu sangat tidak mungkin. Jadi selamanya aku cuma bisa ngesot dan nggak bisa difungsikan karena kaki tidak boleh diinjakkan, ditumpukan dengan berat badan karena itu bisa patah lagi. Itu fatalnya kata dokter. Setelah 9 bulan aku tetap menjalani kemoterapi kankerku, terus tetap menjalani kemo untuk tulangku. Tiba-tiba awalnya sih cuman karena aku orangnya nggak bisa diam ya, jadinya sebisa mungkin kalau aku mampu untuk mengerjakan sendiri pekerjaan rumah aku kerjakan. Pada saat itu tidak ada jatuh, tidak ada pun
aku fungsikan kaki untuk berdiri, tidak. Tiba-tiba terasa nyeri di bagian panggul aku dan paha aku, tepatnya di selangkangan. Terasa nyeri sangat, seperti apa ya, seperti patah lagi. Aku udah curiga. Jadi saat kita check up ke dokter tulang di rumah sakit, ternyata pen besi yang sebagai penahan tulang panggul dan paha aku patah. Mana ya? Iya, ini besar. Ternyata patah lagi ya teman-teman pennya. Ini saking banyaknya, ini dia, saking banyaknya ini jadinya kita bingung. Jadi seperti ini, pen besi aku ternyata patah. Kelihatan kan? Itu baut yang di atas itu lepas. Ini lepas, yang ini patah. Yang itu Tinggal patah. satu lagi. Jadi yang nempel cuman di bagian paha. Di bagian paha ada 5 baut, dan yang di atas hanya tinggal 1 baut. Ini lepas, yang ini patah. Ya. Sampai sekarang. Jadi aku terus kelihatan besar ya, di sini besar. 1 baut itu lepas di atas, terus yang 1 patah. Jadi ujung yang di sini itu kalau salah sedikit bergerak, tiba-tiba seperti nyeri di bagian selangkangan karena kayak ditusuk besi ya. Memang besi sih, memang besi kan. Ini coba pegang ini selangkangan. Jadi yang ini kalau salah bergerak terasa sangat nyeri. Jadi sekarang aku nggak bisa aktivitas untuk ngesot lagi, sering-sering ngesot lagi karena dilarang sama dokter. Jadi untuk aktivitas aku harus digendong, kamar mandi harus digendong. Kalau suami nggak ada, aku harus pakai popok aja. Jadi buang air kecilnya cuman di popok atau di pampers. Seperti itu teman-teman. Saat ini juga aku masih baru 7 kali ya. 7 kali, masih berapa kali lagi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih ada 5 kali kemo lagi yang aku harus jalani. 5 kali lagi kemo untuk tulang dan kanker aku. Seperti itu teman-teman yang ingin aku berbagi cerita dengan kalian. Kalau memang sudah kalian berobat ke dokter kanker, kalian sudah pernah jalani kemoterapi, jangan pernah berhenti atau menghentikan kemoterapi kalian, karena itu akan berakibat fatal seperti yang saya rasakan. Ya, saat ini saya dan suami selalu berjuang terus agar bisa hidup paling tidak lebih lama sedikit lah untuk melawan kanker yang sudah terlanjur menyebar ke seluruh tulang saya. Dan suami pun sudah sekitar 2 tahun ya. 2 tahun ini tidak aktif bekerja lagi karena harus merawat saya, karena harus menunggui saya, merawat anak-anak, menunggu rumah juga. Karena akunya nggak bisa aktivitas terlalu banyak, dan akunya juga bergantung dengan dia. Kalau mau mandi, kalau mau keluar rumah, kalau mau duduk di kursi roda,
semuanya kan harus digendong. Anak-anak masih kecil-kecil, jadi nggak bisa, nggak ada yang mampu untuk menggendong saya. Jadi sekian cerita perjuangan kami. Jangan lupa subscribe, share, and like-nya untuk video kami. Pada saat ini memang kami sedang kesulitan sekali untuk biaya, dan kami berharap ada orang-orang yang mau membantu kesulitan kami. Selain kesulitan biaya untuk transport ke rumah sakit karena harus pakai Grab, setiap kali mau ke rumah sakit harus pakai Grab, terus biaya makan di sana selama dirawat, lain lagi biaya untuk di rumah juga ya kan. Suami tidak bisa mencari nafkah lagi karena harus merawat saya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang udah kasih subscribe-nya, terima kasih yang udah like and share-nya. Kami berdua minta reda dunia akhirat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.